Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler dari Swallower Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini spoiler yang diambil dari novelnya. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah upacara penyambutan yang diadakan oleh klan Tanduk Emas, Lo Feng dan yang lainnya pun berangkat menuju ke inti kota suci, tempat di mana tablet atau nisan Shi Luo Duo yang disebutkan oleh tetua Fangqi sebelumnya. Ketika melakukan perjalanan ke inti kota menggunakan kapal alam semesta planet Yunmo, mereka semua dapat melihat melalui simulasi 100% bahwa banyak terjadi pertempuran di mana-mana. Hal ini membuat Lo Feng bertanya-tanya. Dengan begitu, tetua Fangqi menjelaskan, ini merupakan tradisi suku, yang mana jika seorang pejuang muda telah mencapai level universe, mereka diwajibkan berkeliaran di luar. Dengan begitu, mereka akan mengalami banyak pengalaman, baik itu bertarung maupun bertahan hidup. Dan jika telah berhasil mencapai level tuan domain, barulah mereka dapat pulang ke suku asal. Mendengar itu, Lo Feng cukup terkejut. Lalu setelah perjalanan selama 18 hari, akhirnya mereka sampai di kota suci. Lo Feng dapat melihat ada sebuah kota luas yang berada di hutan belantara dengan patung emas besar Shi Luo Duo setinggi 10.000 km. Kapal turun dengan perlahan, dan setelah kabin terbuka, Lo Feng, Dilan, 5 tuan sektor pengawal Lo Feng, tetua Fangqi, dan Kasna semuanya turun dari kapal. Setelah itu, Lo Feng kembali menyimpan kapal alam semesta miliknya. Sambil berjalan masuk ke kota, tetua Fangqi menjelaskan bahwa pertarungan sangat dilarang di dalam kota ini. Dengan begitu, jika ingin bertarung, mereka harus pergi ke arena besar yang ada di tengah kota. Mendengar itu, Lo Feng mengangguk. Nah, karena biasanya manusia yang datang ke ras Tanduk Emas adalah seorang jenius absolut, maka dari itu banyak pemuda dari ras Tanduk Emas berkumpul untuk melihat sosok Lo Feng. Kejadian ini sering terjadi kerap adanya pemuda ras manusia yang memasuki kota suci. Kota suci merupakan tempat berkumpulnya para jenius dan leluhur dari berbagai suku ras Tanduk Emas. Bisa dibilang, kota ini merupakan perlombaan bagi pemuda ras suku Tanduk Emas. Maka dari itulah, pemuda jenius dari ras Tanduk Emas semuanya berkumpul di kota ini. Akan tetapi dengan Lo Feng yang ditemani oleh tetua Fangqi, jadi para pemuda ras Tanduk Emas yang ingin menantang Lo Feng bertarung tidak berani mendekatinya. Akan tetapi mereka tetap mengelilingi Lo Feng. Kemudian setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di depan istana sesepuh atau leluhur yang sangat megah. Namun yang membuat Lo Feng sangat terkejut ialah ada seekor binatang luar angkasa yang diikat menggunakan rantai hitam di depan istana ini. Menurut perkataan tetua Fangqi, binatang luar angkasa ini merupakan salah satu dari 12 binatang dengan garis keturunan tertinggi di alam semesta. Bisa dibilang, garis keturunannya sama kuatnya dengan ras Tanduk Emas atau monster Tanduk Emas. Meskipun kekuatan binatang yang dirantai ini hanya di level tuan sektor, namun di saat menaklukkannya dulu, banyak para unding biasa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai pada akhirnya, ada seorang leluhur dengan level Universe Snake datang, dan
langsung menaklukkannya. Kejadian ini telah terjadi sekitar 20 juta tahun yang lalu. Nah, meskipun sudah ditangkap, binatang ini tidak menyerah. Maka dari itulah ia dirantai dan dipasangkan teknik pengikat di depan istana ini. Menurut ingatan yang diwariskan oleh tanduk emas, binatang luar angkasa tersebut adalah Wu Siwo, berbentuk seperti gorila dan memiliki kekuatan guntur dan waktu, dan secara alami sangat ganas. Dengan memiliki kekuatan waktu, ia dapat memberhentikan waktu semaunya. Inilah yang menakutkan dari Hui Suo dan dapat disejajarkan dengan monster tanduk emas. Kemudian tetua Funky masuk terlebih dahulu untuk melaporkan kepada para leluhur. Jika diperbolehkan, maka Lo Feng dapat melihat tablet atau nisan peninggalan Shi Luoduo. Di saat tetua Funky masuk ke dalam istana, Lo Feng, Kashna, dan yang lainnya melihat lebih dekat ke binatang luar angkasa tersebut. Namun ada seorang penjaga binatang ini memperingati Lo Feng dengan nada ramah bahwa dilarang mendekat lebih jauh. Jika tidak, Lo Feng dan yang lainnya akan terkena dampak dari teknik penguncian yang ada di binatang tersebut. Mendengar itu, Lo Feng berhenti dan memperhatikan kondisi binatang tersebut dari jauh. Akan tetapi ketika melihat ada cukup banyak bercak luka, Lo Feng memiliki pemikiran untuk mengambil bulu maupun darah dari binatang tersebut agar di masa depan, ketika ia menerobos ke level Tuan Sektor, maka ia akan dapat membuat satu kloningan lagi. Dengan begitu, ia akan membuat kloningan binatang ini dan dapat mewarisi satu kemampuan bawaan Hu Siwo, yaitu memberhentikan waktu. Jika itu terjadi, maka Lo Feng tidak akan kesulitan menghabisi lawan maupun melarikan diri dari pejuang yang berada di atas levelnya. Akan tetapi meskipun begitu, Lo Feng tidak dapat mengambilnya karena dilarang mendekat. Alhasil ia hanya bisa membenam keinginannya itu dan berharap ia mendapatkan kesempatan lain untuk mendapatkan sampel dari binatang Hui Suo ini. Di saat Lo Feng dan yang lainnya melihat binatang ini, ia tiba-tiba merasakan banyak sekali tatapan penasaran dari para pemuda ras tanduk emas. Mereka semua perlahan mendekat ke arah Lo Feng. Dalam sejarahnya, dulu ada seorang pemuda dari ras tanduk emas berhasil memenangkan duel dengan jenius ras manusia. Dengan begitu, ketenaran pemuda tersebut melonjak, dan ini juga membuat mereka merasa bangga karena berhasil mengalahkan pemuda dari ras yang membuat mereka tunduk. Semua pemuda ras tanduk emas ini berseru untuk menantang Lo Feng bertarung. Melihat hal tersebut, Lo Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ketika keributan ini terjadi, tiba-tiba ada seorang komandan penjaga datang dan menyuruh bawahannya untuk membubarkan kekacauan ini. Namun, anggotanya menyebutkan bahwa ada beberapa manusia di tengah kerumunan. Mendengar itu, komandan tersebut dah habis. Oke, bye-bye.